1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdani Rahmani dari kelas IPS 4402. NIM saya 101010. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Di sini dapat dilihat di bagian awal ada kalimat buka. Kami buka mulai dari Senin hingga Sabtu, dari jam 8 hingga jam 8 malam. Maksimal hanya dapat meminjam 2 buku. Apabila meminjam lebih dari waktu ditentukan, akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari yang terlewat. Silakan membayar denda di meja depan. Setelah itu, ada bagian untuk menginput tanggal, nama, dan umur. Yang tanggal ini bisa angka darurat, yang nama, string, yaitu integral atau bilangan bulat. Setelah itu ada while, apabila true, masuk ke fungsi di mana menu awalnya pertama ada peminjaman dan pengembalian. Yang setelah itu fungsi menu membayar denda yang apabila pinjaman akan enggak tidak melewati batas dia tidak ada. Setelah itu dilanjut lagi ada menu saya yang ketiga, fungsi buku 1, yang dimana apabila yang meminjam atau mengembalikan hanya mengembalikan satu ada novel, komik, referensi, dan lainnya. Menu yang kedua itu fungsi yang dimana apabila peminjam itu atau pengembali meminjam dan mengembalikan dan seterusnya. Setelah itu ada list buku yang bisa meminjam buku sudah tercantum novel, terus novel komik, pengoperasiannya pertama ada fungsi menu yang nanti ada inputan untuk menu pilihannya yang tadi menu di atas yang lalu setelah pilihan menu akan keluar inputan untuk itu hanya 1 atau 2 karena batasnya pinjam. Pengoperasiannya jika jumlah bukunya 1 ini akan programnya menu buku yang dipilih nanti apabila pilih menunya 1 dan bukunya 1 yaitu novel, maka nanti akan keluar outputnya. Anda akan melakukan peminjaman buku novel peminjaman itu seterusnya sama seperti yang itu. Sedangkan untuk menu kedua nanti ada sebelum print out Anda melakukan pengembalian ada program inputan bayar denda yang tadi di atas yang sudah saya buat. Lalu melewati batas peminjaman akan dikenai denda. Apabila tidak akan lanjut ke tidak denda. Anda melakukan pengembalian buku novel akan keluar. Lalu lanjut lagi ke bagian apabila jumlah bukunya 2 nanti akan keluar output yang fungsi buku 2 ada inputan pilihan yang mana bukunya nanti akan keluar print 1 kalau yang bukunya cuma 1 buku 1 yang buku yang minjam 2 tapi yang nomor 1 begitu seterusnya. Lalu apabila memilih pengembalian nanti juga sebelum print out Anda melakukan pengembalian ada program ada fungsi bayar denda di atas. Lalu di akhir apabila sudah melakukan peminjaman atau pengembalian akan ada inputan Anda ingin mengulang lagi. Apabila jawabannya iya, maka akan mengulang ke menu awal dan apabila tidak maka
terima kasih telah berkunjung. Sampai bertemu lagi di perpustakaan. Di sini saya akan coba contohkan. Ya, pertama dimasukkan 21 Desember. Masukkan nama Anda, namanya Fatra. Lalu masukkan umur Anda, 16. Lalu akan muncul menu selanjutnya itu peminjaman atau pembelian. Misalnya kita mencoba menu peminjaman, menu 1. Lalu akan keluar jumlah buku. Misalnya saya ingin buku. Nanti lalu akan keluar seperti ini komik referensi. Lalu batas pinjaman akan ada pilih lagi apa ada yang lagi, misalnya saya kembali akan balik lagi ke menu awal. Lalu buku misalnya saya ingin mengembalikan satu-satu. Dan dipilih saya kemarin saya meminjam ditanya hari Anda tanda apa keluar yang 11 ya bila tidak makasih telah berkunjung, sampai bertemu lagi di perpustakaan Andre. Ya, sekian dari saya Pak. Oke, ya. Perulangan ada ya, list kondisional. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menanggapi ya atau memberikan komentar. Kalau terjadi telat pengembalian, ini pembelian ya, perpustakaan? Peminjaman dan pengembalian, Pak. Oke, kalau terjadi terlambat pengembalian itu bagaimana? Ada denda Pak tadi selesai memasukkan. Anda melewati batas waktu peminjaman. Ya ini. Apakah Anda melewati batas waktu pinjaman? Ya atau tidak? Kalau misalnya Anda ya, nanti itu kan bisa saja mengembalikan. Tadi yang di atas saya bicarakan jadi langsung sekali keluar kita 15.000 denda yang harus dibayar. Oke ya, maksudnya adalah denda itu berapa hari gitu ya? Itu kan masih belum tahu ya. Nah untuk kedepannya ini bagus ya, bagusnya adalah kalau misalkan di hari Senin ini dia pengembalian, ya di tanggal 21 Desember, sementara harusnya tanggal 17 Desember gitu ya, maka akan kita lakukan pengurangan ya, saya kalkulasi. Oke, secara alternatif. Tapi nggak apa-apa, oke ya. Kita berikan pertanyaan seperti itu, apakah terjadi keterlambatan? Iya, gitu ya. Oke. Hanya untuk konfirmasi ya, khawatir kadang hari aktif juga bisa jadi hari libur ya, seperti itu. Iya kan ya? Iya, Pak. Misalkan besok tanggal 24 dan 25 itu adalah libur, maka otomatis tidak akan dijadikan tambahan ya. Jadi berkurang hari ya, kayak gitu. Iya, Pak. Oke. Oke. Baik Pak, mau nambahin sedikit Pak. Oke, silakan Toti ya.
Untuk pengembaliannya aja, kan pengembalian kita nggak tahu bukunya dalam keadaan masih baik-baik aja atau rusak. Itu Ah, iya. nanti bisa ditambahkan. Udah itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Tati. Ya, enak. Oke, sebelum ini ya ditutup, ini terkait dengan perpustakaan atau mungkin peminjaman dan pengambilan buku. Saya berikan gambaran ya, mungkin teman-teman ingin ya mendevelop tentang aplikasi bisa mobile dan website-nya ya. Jadi untuk misalkan nanti ada lomba, teman-teman bisa mengusulkan judul atau ide dari saya ya. Yakni kita sebut dengan tolong dicatat ya. Mudah-mudahan timnya Poti atau timnya Rizka atau yang lain ya, yakni tentang Library Go ya, atau Go Library ya, perpustakaan mobile. Perpustakaan ini juga melibatkan pihak ketiga, yakni entah Grab atau Gojek untuk pengantarannya ya. Apa maksud Library Go? Jadi Library Go ini adalah setiap orang ya, mau itu SD, SMP, SMA atau mungkin sudah bekerja ya, yang masih ya setiap user nanti yang masih memiliki minat baca ya dan ingin sharing ya, berdiskusi tentang buku. Nah, itu kita wadahkan di sini. Kalau kita lihat medsos yang lain, misalkan media sosial ya, contoh misalkan Instagram, itu atau mungkin TikTok ya, video dan foto ya, atau mungkin dulu ada istilah, ada aplikasi namanya Pet ya. Pet ini dia kan kita lagi di mana begitu ya? Ada apa? Post a picture misalnya atau foto ya, PAP. Nah, yang ini dia kita bisa sedang baca buku apa hari ini begitu ya. Oke. Nah, buku yang dibaca ini nanti bisa dijadikan treat ya, atau mungkin semacam forum ya, atau mungkin dibahas ya, dibahas. Oh, lagi baca bukunya tentang, bisa tentang akademik ya, tentang fiktif atau mungkin non fiktif ya. Yang penting ada nanti user admin, dia bertugas untuk mengawasi ya, mengawasi lalu lintas di aplikasi ini ya. Misalkan ya aplikasi yang dibahas misalkan apa ya, tentang akademik atau mungkin metode tertentu. Oh ya, satu buka metode tertentu gitu ya. Nah, yang lain pun nanti bisa memberikan komentar ya. Komentarnya itu dia berupa semacam ikut berdiskusi gitu ya. Oke, mudah-mudahan Adnadia dan teman-teman yang lain tertarik ya. Nah, misal ternyata bahkan user pun ya yang ingin mendonasikan bukunya, entah mungkin ke instansi akademik ya, atau mungkin ke suatu perpustakaan daerah, atau mungkin yang menyumbangkan atau mendonasikan bukunya ke user yang lain, itu boleh di situ ya. Pak, lalu misalkan user A ingin menjualkan bukunya tersebut, bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Kenapa? Ini ingin kita kembalikan lagi bahwa gemar membaca ya. Jadi minat membaca bisa tentang majalah ya, bisa tentang apa, karya tulis mungkin ya, artikel ya, atau mungkin buku ya, apapun ya, bisa kita. Saya lagi baca buku Sherlock Holmes misalkan tentang komik atau mungkin tentang novel seperti itu ya, film. Bagus di sini ceritanya seperti ini dia, pengarangnya seperti ini dia. Nah, hanya saja yang masih belum tergambarkan dengan sangat jelas adalah misalkan sosok Sherlock Holmes ini dia pada masa kecilnya seperti apa sih, misalkan seperti itu ya. Nanti ditanggapi segala macam. Misalkan ada yang menyampaikan misalkan kalimat yang tidak baik ya, maka admin akan bertugas seperti itu ya. Misalkan ternyata setelah baca buku Sherlock Holmes atau mungkin metode heuristik misalkan ya, atau tim membaca buku tersebut, tiba-tiba dibahas rame-rame ya. Nah, lalu si Rizka Fadila ini ingin meminjam. Nah, di situ dia maka akan merequest meminjam ke si Toti ya, seperti itu.
Nah, ketika meminjam tersebut, maka akan melibatkan pihak ketiga, yakni Grab atau mungkin Gojek atau mungkin JNE atau apalah gitu ya. Nah, di sini minat membaca nanti akan kembali meningkat ya. Dan aplikasi seperti ini dia sangat besar berpotensi untuk didukung ya oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena bisa dapat membantu ya mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti itu ya dan bernegara. Oke. Baca buku, misalkan YouTube kan berbagi video ya tentang tutorial atau mungkin hal yang lain ya. Nah, Facebook ya, ini nanti teman-teman bisa punya namanya mobile library ya atau library go. Ya. Jadi perpustakaannya adalah siapa? Perpustakaannya masing-masing rumah. Nah, masing-masing user itu adalah punya perpustakaan sendiri, begitu. Oke. Nah, mudah-mudahan library go ini dia siapapun lah yang mau membuat gitu ya. Saya sendiri pun sedang menyusun ya. Oke. Bersama tim saya. Misalkan timnya Atnadea atau mungkin timnya dari luar kampus ini pun ya. Mungkin siapa aja yang duluan ya. Yang penting kita tidak menjiplak ya, tidak memplagiat, saling bertukar pesan ya, saling berkomunikasi untuk kebaikan. Saran saya, menurut saya itu tidak masalah ya. Sekali lagi library go ya bisa teman-teman soundingkan ya. Kalaupun nanti misalkan teman-teman ingin saya menjadi pembimbing, saya sangat open saja, boleh. Misalkan boleh nggak Pak, saya pembimbingnya inginnya Bu Ocha ya, silahkan atau mungkin yang lain ya, tidak masalah ya. Karena dari saya adalah saya sendiri sedang membuat ya, menyusun, mungkin ya tim-tim dari perguruan tinggi yang lain atau mungkin ya rekan-rekan pemuda-pemudi dari Indonesia ya yang lebih duluan saja ya. Oke. Jadi aplikasi ini sangat baik ya, mudah-mudahan punya dampak yang yang baik untuk pertumbuhan minat membaca seperti itu ya. Pahami overall ya, library go atau go library atau mobile library ya, perpustakaan yang seakan-akan jalan ya, perpustakaan yang hidup gitu. Oke, mudah-mudahan Atnadea dari aplikasi konsol ini bisa diteruskan ke aplikasi yang barusan kita diskusikan ya. Oke, saya sangat yakin ya aplikasi yang barusan saya sampaikan di sini idenya adalah berpotensi untuk diterima oleh semua ya. Misalkan nanti ternyata mendunia seperti yang ada Facebook ini, nah itu berarti suatu kebanggaan sendiri ya. Karena kita bisa bukan hanya dapat semacam insentif ya, tapi sudah untuk bekal ya, bekal amal jariah untuk akhirat nanti gitu ya. Oke, tidak akan luput ya Tuhan ya memberikan karunia seperti itu ya, tidak akan luput dia. Misalkan harusnya dia yang punya itu ya, yang duluan segala macam, tidak ya. Siapa duluan yang berlomba-lomba untuk kebaikan ya, saya yakin menjadi ladang pahala ya. Saya sendiri ya, saya sangat meyakininya ya, karena saya suka bertukar ide ya, berkomunikasi seperti itu. Oke. Bisa jadi setelah ini ya mengusulkan ada rancangan seperti apa, Pak Barja, apakah bisa konsultasi? Silakan, saya sangat terbuka. Boleh sekali lagi untuk library go library ya, atau mungkin ide yang lain, silakan ya, siapa saja itu boleh ya. Ini saatnya apalagi oleh kementerian kemarin benar-benar ya dideklarasikan merdeka belajar gitu ya. Nah, itu punya ciri khas menurut saya. Oke. Kampus merdeka, merdeka belajar gitu ya. Saatnya semua ya ikut membantu ya. Ikut membantu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa ya. Sehingga nanti teman-teman punya riwayat hidup yang sangat
bermanfaat ya, berpengaruh ya. Oh, siapa? Nadia misalkan ya. Oh, dia yang pernah menyusun atau berkontribusi untuk Library Go gitu ya. Sampai sekarang aplikasinya pun mendunia dia ya. Dipakai di mana di Inggris misalkan ya, di Swedia ya, dipakai di Belanda ya, di Australia ya. Jadi banyak ya seperti itu. Siapa nih? Oh, dari Indonesia. Kayak gitu kan sangat apa namanya mengharumkan nama bangsa juga ya. Oke, good luck untuk semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ya. Oke, bisa diakhiri kah? Ditutup dulu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.